Masalah tidur atau dikenal dengan insomnia. Insomnia disebabkan karena lelah atau banyak hal yang dipikirkan. Ketika sulit tidur, mereka Tahukah Anda, sebanyak 30 hingga 40% orang dewasa di seluruh dunia menderita gangguan tidur insomnia, dengan prevalensi penderita insomnia di Indonesia mencapai 10% dari total penduduk 238 juta, menurut Teru et al. Pada tahun 2023. Insomnia terjadi dikarenakan adanya gangguan dalam produksi hormon melatonin sebagai sinyal tidur yang umumnya dibarengi dengan peningkatan hormon kortisol, di mana hal ini dapat menyebabkan stres oksidatif sebagai faktor pendorong berkembangnya patologi kronis. Pengobatan insomnia yang telah banyak beredar memiliki efek samping berupa toleran terhadap obat, ketergantungan, dan juga insomnia rebound atau kambuh kembali setelah obat tidak dipakai. Berdasarkan permasalahan dan kekurangan tersebut, kami dari tim Teknik IPB University yang beranggotakan saya dari Septiani Group, Niko Faiz Fahrezi, dan Arisa Nurul Fadila dengan bangga mempersembahkan analisis komersialisasi inovasi IMB Insomnia Multipurpose Balm dari minyak biji labu kuning, Cucurbita maxima, dan ekstrak bayam merah Amaranthus tricolor untuk mengatasi insomnia dan melembabkan kulit. IMB akan sangat potensial untuk dikomersialkan sebagai solusi insomnia. Hal ini dikarenakan berbasis bahan alami dan tidak memiliki efek ketergantungan. Selain itu, pendapatan global mengenai pasar kosmetik dan juga organik pada tahun 2023 hampir mencapai 13 miliar US dollar dan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan pada tahun 2028 menurut statista tahun 2023. Penggunaan potensi lokal seperti biji labu kuning dan juga bayam merah yang umumnya hanya dimanfaatkan sebagai sayuran, kini dapat digunakan menjadi bahan baku IMB, dapat menaikkan harga jual hingga mencapai kenaikan 1000%. Oleh karena itu, selain berkontribusi pada solusi insomnia dan juga skincare berbasis bahan alami, produksi IMB juga dapat meningkatkan value komunitas lokal sehingga akan sangat potensial dikomersialkan. Tim inventor yang menginisiasi adanya inovasi IMB berasal dari tim program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan IPB University pada tahun 2024 yang berhasil mendapatkan pendanaan dengan ketua tim yaitu Nia Julianti Hasibuan di bawah dosen pembimbing Ibu Ane Carolina SSI MS. Berdasarkan analisis Technological Readiness Level, IMB berada pada tingkat 8 yang menunjukkan bahwa invensi teknologi ini sangat layak untuk dikomersialisasikan. Namun, untuk dapat naik ke TKT level 9, IMB masih memerlukan sertifikasi BPOM untuk dapat dikomersialisasikan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG, analisis pemangku kepentingan menjadi komponen strategis dalam proses komersialisasi teknologi IMB. Pasca proses produksi, potensi kemitraan telah mulai terbangun melalui kerjasama B2B dengan berbagai pihak, seperti toko refleksologi sebagai mitra distribusi produk berbasis bahan alami, serta PT Nektar Natura Karya sebagai mitra dalam pengembangan dan diversifikasi produk. Untuk memastikan perluasan jangka pasar dan keberlanjutan inovasi, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting. Dalam hal ini, kami mengidentifikasikan 8 pemangku kepentingan utama. Dan yang pertama, tim inventor sebagai pemegang hak kekayaan intelektual. Yang kedua, akademisi dari IPB yang berperan sebagai mitra riset dan pengembangan. Yang ketiga, Kemendikti-Saintek sebagai regulator kebijakan. Yang keempat, UMKM di sektor farmasi dan juga kesehatan yang merupakan target pasar potensial. Dan kelima, investor yang berperan dalam penyediaan dana. Yang keenam, masyarakat sebagai pengguna akhir yang menjadi penerima manfaat utama. Yang ketujuh, mitra sebagai komunikasi publik untuk menyebarkan informasi, edukasi, dan membangun kesadaran masyarakat. Yang kedelapan, petani lokal seperti yang tergabung dalam Botani Fresh Mart yang menyediakan bayam merah segar dan juga minyak biji labu kuning. Melalui sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ini, kami berharap proses hilirisasi dan komersialisasi IMB dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam memahami posisi kompetitif dari inovasi IMB, kami melakukan analisis terhadap beberapa produk serupa yang tersedia di pasar. Yang pertama, dibandingkan dengan benzodiazepin, yaitu obat farmakologis yang umum digunakan untuk mengatasi insomnia. IMB memiliki keunggulan dari sisi keamanan. Benzodiazepin memang memberikan efek cepat, namun beresiko menimbulkan ketergantungan. Sementara IMB berbahan alami tidak adiktif dan tetap efektif dengan penggunaan rutin. Selanjutnya, dibandingkan dengan Green Seven, produk balm herbal tropikal asal Thailand, IMB masih menunjukkan keunggulan. Green Seven mengandalkan aromaterapi sebagai relaksan, namun memiliki efek yang kecenderungan terbatas. Sebaliknya, IMB tidak hanya memberikan efek relaksasi, tetapi juga menstimulasi produksi melatonin secara alami melalui kandungan minyak biji labu kuning serta diperkaya dengan antioksidan dari bayam merah. Jika dilihat dari segi fungsi tambahan, IMB memiliki nilai lebih yaitu pelembab kulit dan pereda ruam atau luka bakar ringan yang tidak dimiliki dua produk pembanding lainnya. Dari sisi harga, IMB juga cukup kompetitif dengan harga Rp50.000 per jar. IMB sebanding dengan produk serupa di pasaran, namun menawarkan manfaat dengan nilai tambah yang lebih banyak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka IMB dapat dikomersialisasikan dengan dua strategi, yaitu product development dan optimasi sales funnel. Dari sisi pengembangan produk, IMB berada di kuadran product development Ansoff Matrix dengan kondisi new product and existing market dengan target pasar remaja hingga dewasa termasuk ibu hamil. Pengembangan produk dirancang untuk memenuhi preferensi konsumen sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang dapat bekerja sama dengan PT Nektar Natura Karya yang merupakan perusahaan skincare dengan bahan alami untuk sertifikasi BPOM guna mencapai TKT tingkat 9. Di sisi sales funnel, IMB perlu membangun awareness melalui media sosial dan juga transit advertising seperti KRL dan juga MRT dengan kampanye Tidur Nyenyak bersama IMB. Pada tahap interest, situs resmi IMB dioptimalkan dengan SEO dan juga SEM serta menggandeng micro-influencer kesehatan mental dan juga skincare lewat kampanye Raih Tidur Nyenyak dan Kulit Sehat. Desire diperkuat dengan konten emosional nyenyak tanpa cemas yang mengedukasi pentingnya tidur berkualitas dan juga keunggulan bahan alami IMB seperti Cucurbita Maxima Oil dan Amaranthus Tricolor Extract. Action digerakkan dengan program sosial melalui 5% keuntungan didonasikan untuk petani lokal serta pembagian sampel gratis di transportasi publik. Terakhir, retention dijaga melalui membership IMB Priority dengan diskon 15% untuk pembelian berikutnya dan akses produk eksklusif. Dengan strategi ini, IMB siap tumbuh sebagai brand alami yang tidak hanya menjawab masalah insomnia, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan lokal. IMB bukan sekadar produk, tetapi sebuah inovasi lokal yang memadukan kekuatan alam Indonesia dengan teknologi modern. Dengan memanfaatkan potensi labu kuning dan bayam merah, IMB tidak hanya menjawab kebutuhan akan tidur nyenyak dan kulit sehat, tetapi juga mendorong hilirisasi dan industrialisasi bahan alami yang selama ini terabaikan. Tren global menunjukkan bahwa konsumen kini mendapatkan produk wellness yang berkelanjutan, alami, dan aman. IMB hadir tepat di titik ini dengan mengusung konsep sirkular ekonomi, ramah lingkungan, serta membawa nilai sosial dengan memberdayakan petani lokal. Dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh IMB, kami memproyeksikan di tahun pertama akan terjual 5.000 bisnis dengan estimasi revenue sebesar 250 juta rupiah. Kami percaya dengan percepatan sertifikasi, strategi digital, dan strategi agresif, serta kolaborasi lintas sektor, IMB siap melangkah lebih jauh. Inilah saatnya Indonesia memiliki kebanggaan baru dalam industri kesehatan dan kecantikan. IMB siap menjadi the next icon of Indonesian wellness.